masih sudah menyempatkan diri di hari Minggu ini, di saat kita bisa leyeh-leyeh ya, kita bisa berkumpul di sini untuk membahas mengenai salah satu buku yang cukup terkenal dari Robert Kiyosaki, yaitu Business of the 21st Century. Kita mulai aja ya bukunya. Kita buka, kita bedah bukunya. Nah ini di abad industri ini banyak sekali yang berpikir bahwa kita harus sekolah, punya nilai yang bagus, dan cari pekerjaan yang bagus. Nah itu tuh adalah pemikiran yang salah untuk di abad ini. Di abad industri memang begitu pemikirannya. Tapi pada kenyataannya, ternyata tidak ada yang dinamakan pekerjaan yang aman dan nyaman. Satu-satunya cara untuk memastikan masa depan itu yaitu dengan mengontrol masa depan itu. Nah, orang kan mempercayai adanya jaminan kerja, jaminan sosial, pensiun, jaminan kesehatan. Semua orang bergantung pada jaminan itu. Nah, seperti dulu kan pernah dinyatakan di dalam buku bahwa pemerintah menjamin hari tua seseorang sampai umur 75 tahun. Di mana pada saat itu orang-orang hanya berumur sekitar 45-50 tahun. Jadi dengan kata lain, pemerintah nggak akan rugi dong dengan adanya pernyataan seperti itu. Tapi makin sekarang orang kan punya umur hidup yang jauh lebih panjang. Dengan kata lain, pemerintah jadi rugi dong kalau misalkan sampai harus menjamin orang sampai 75 tahun, sampai 80 tahun. Nah, untuk itu nggak bisa kita mengandalkan dari pemerintah. Nah, jika menginginkan masa depan yang mantap, Anda juga harus menciptakannya. Anda harus bisa mengambil kendali atas masa depan Anda, dan setelah Anda berhasil mengendalikan sumber pendapatan Anda perlu memiliki bisnis sendiri. Itu menurut Robert Kiyosaki. Nah, ada peluang nggak sih? Kan sekarang kan lagi susah ya, lagi resesi, lagi pandemi. Ada peluang nggak sih di dalam gejolak ekonomi ini? Justru menurut Robert Kiyosaki, wirausaha yang sejati itu lahir di tengah situasi yang buruk. Terus dia tidak peduli pasar lagi naik atau pasar lagi turun, pokoknya kalau lahir, lahir aja. Justru di saat ini orang malah menciptakan proses dan produk yang lebih baik karena orang jadi keluar dari zona nyaman. Dalam ketidakpastian ekonomi, orang menjadi kreatif. Nah, contohnya ini ya, Microsoft dan Disney ini sama-sama lahir di tengah-tengah resesi. Nah, orang-orang tuh keluar dari zona nyaman untuk mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhan. Stephen R. Covey menyatakan bahwa tidaklah penting secepat atau setinggi apa untuk meniti tangga jika tangga itu disandarkan di tembok yang salah. Yang penting adalah bagaimana Anda memperoleh penghasilannya dan dari mana asalnya, bukan berapa banyaknya. Nah, kaya itu gimana sih? Karena kan orang pasti berpikir kaya itu pasti hubungannya adalah dengan uang ya. Sebenarnya kaya itu bukan hanya masalah uang, tapi kaya itu adalah dihitung dengan waktu. Kerja keras dan berhemat itu tidak membuat kita menjadi kaya. Untuk pola pikir wirausaha, memulai usaha belum tentu harus dengan modal uang, tapi harus benar-benar membangun bisnisnya. Tipsnya adalah segera lakukan saja. Istilahnya langsung nyemplung ya. Langsung nyemplung, learning by doing. Kemudian kekayaan adalah produk kemampuan orang untuk berpikir. Kemampuan dan pola pikir menentukan apakah seseorang menunggang kuda atau Maserati. Jadi meskipun pola pikirnya, kalau misalkan pola pikirnya rendah ya, Maserati itu ya nggak dipikir sebagai mobil yang mewah, tapi dipikir sebagai kuda. Dan yang menunggang kuda bisa saja berpikir bahwa ini adalah sesuatu barang yang mewah. Jadi semua tergantung pola pikir. Nah, ini cash flow quadrant yang beberapa waktu yang lalu sudah dibahas ya oleh Hani. Kita ada 4 kuadran, yaitu E, S, B, dan I. E sebagai employee, di mana kita bekerja untuk orang lain. S, self-employed, misalkan seperti pengacara, dokter, yang sudah punya ilmu untuk bekerja sendiri. Kemudian ada B, business owner. Business owner itu, nah ini di sisi kanan ini uang mulai bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Kemudian I,
sebagai investor. Nah, ini uang juga bekerja untuk kita, sisi kanan, sisi kuadran yang kanan. Uang saja tidak membuat Anda kaya. Angka tidak membuat mereka menjadi kaya karena tidak mengubah pola pikir mereka. Jika tidak diperlukan uang untuk menghasilkan uang dan tidak diperlukan pendidikan formal untuk bebas secara keuangan, jadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah impian, ketetapan hati, kesediaan untuk cepat belajar, dan tahu di sektor kuadran arus kas mana Anda beroperasi. Nah, ini kita bisa lihat ada aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang bekerja untuk kita sehingga kita tidak perlu lagi bekerja. Nilai rumah yang naik adalah perolehan modal, bukan arus kas. Jadi selama rumah itu mempunyai, kita harus keluar uang untuk perawatan rumah, nah itu tidak termasuk aset. Nah, kalau misalkan ada sapi nih, bisa menghasilkan uang karena dia menjadi stik, atau kita ambil susunya, nah itu baru bisa menjadi aset. Liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang kita. Jadi, misalkan kalau mobil perlu perawatan, rumah perlu perawatan, itu masih berupa liabilitas. Pekerjaan kita bukan aset karena tidak bisa dijual, namun merupakan aset bagi orang lain. Nah, kita sampai pada prinsip pemasaran jaringan. Dalam pemasaran jaringan, ini kita mengkomunikasikan produk dengan cara yang paling menyentuh dan berbeda buat setiap orang. Lebih kuat dari iklan yang paling bagus sekalipun. Memberikan tingkat penetrasi pasar yang tinggi, salah satu model bisnis dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Membangun aset dengan membentuk jaringan, bukan menjual barang. Nah, ini prinsip-prinsip ini akan lebih detail, akan disampaikan oleh Hani ya. Ya, silakan Hani. Oke, teman-teman. Buku ini singkat aja, tipis juga. Jadi dia membahas kenapa dia tertarik sama pemasaran jaringan gitu ya. Dia sendiri kan orang yang membangun bisnisnya sendiri. Seorang yang jatuh bangun beberapa kali, sempat kaya, juga sempat bangkrut, tapi dia tidak terlibat dalam bisnis jaringan. Robert Kiyosaki ini sudah kenal bisnis jaringan ini sejak tahun 1975. Saat seorang temannya mengenalkan nih ada bisnis jaringan seperti ini. Dia kan orangnya tipe orang yang kepo ya menurut dia. Jadi dia datang tuh ke acara presentasi itu. Tapi waktu itu dia berpikir, ya ngapain saya bangun bisnis jaringan? Toh saya juga sedang sibuk membangun bisnis saya. Dan gak lama, dalam 2 tahun setelah itu, bisnis dia yang bikin dompet olahraga itu meledak ya. Dia sampai mencapai jadi jutawan di bawah umur 30 tahun kerjasama sama temannya kan. Tapi nggak lama tuh si bisnis itu tuh dompet olahraga ini tuh banyak yang tahu kan, jadi banyak yang bikin juga, dan yang bikin tuh bukan cuma pemain-pemain kecil nih, banyak juga pemain-pemain besar. Nah, dia bangkrut tuh ya saat itu. Lalu dia mulai tuh melirik kenapa bisnis jaringan teman-temannya itu ternyata masih bertahan. Nah, dari sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an, dia meriset tentang bisnis jaringan. Dan dia menulis buku ini bersama seseorang yang bernama John Fleming. John Fleming ini adalah seorang pebisnis jaringan yang sukses. Jadi dia semacam menggali gitu ya kepada pelaku-pelaku di bisnis jaringan ini. Apa sih sebenarnya yang membuat bisnis ini bertahan dengan baik? Jadi dia menyimpulkan ada 8 aset pembangun kekayaan yang terdapat di bisnis jaringan. Yuk kita lihat apa aja ya. Yang pertama itu ini ke-8 aset itu ya. Jadi ada pendidikan bisnis dunia nyata, jalur pengembangan pribadi, lingkaran sahabat impian dan dengan nilai-nilai yang sama, kekuatan jaringan pribadi, bisnis yang dapat digandakan, keterampilan kepemimpinan, mekanisme menciptakan kekayaan sejati, impian besar dan kemampuan mewujudkannya. Sebetulnya kadang-kadang kalau Firdian mungkin agak nggak setuju ya, kenapa selalu kita membicarakan uang dan uang? Kenapa kita harus jadi kaya? Karena kaya itu tidak jaminan juga bahagia. Iya benar. Cuma kita tahu uang bisa melakukan banyak hal. Tadi juga sempat disinggung sama Cilia ya, kekayaan itu bukan cuma soal uang. Karena kita punya 2 miliar,
2 miliar tuh kan kayak gede banget ya, tapi itu tidak membuat kita kaya. Kita punya 30 miliar pun belum tentu kita kaya. Ada ya, kita kan pernah dengar ya, anak orang kaya yang dibilang hartanya nggak habis 7 turunan, begitu orang tuanya nggak ada, bisa bangkrut gitu. Makanya kekayaan itu dihitung dengan satuan waktu. Seberapa besar, seberapa lama kekayaan itu bisa membuat kita dalam tanda kutip kaya. Misalnya kita punya 2 miliar, berarti tahun ini kita miliarder. Tapi dalam tahun depan, udah berkurang nih jadi 1 miliar. Di bulan ke-13, berarti kita bukan miliarder lagi, kita sudah jutawan ceritanya kan. Lah kalau dalam 2 tahun habis si 2 miliar ini, berarti bukan kekayaan kan. Oke, kita lihat ya apa aja prinsip-prinsip ini. Yang pertama nih, pendidikan bisnis di dunia nyata. Ada 3 macam pendidikan di dunia ini ya. Pertama, skolastik, profesi, sama keuangan. Kalau skolastik kan yang kita alami dari SD sampai kuliah lah ya. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus kita punyai, semacam itu. Apakah ini bikin kaya? Kayak minggu lalu ya, pengetahuan umum itu nggak bikin kaya. Tapi ada namanya pengetahuan khusus. Nah, ini namanya pendidikan profesi. Mungkin kalau kayak sekolah STM gitu ya, itu jelas langsung tuh, spesifik, misalnya STM mesin. Itu yang bisa bikin kita kaya. Orang dari lulusan STM mesin bisa bikin bengkel, bisa menjadi mekanik yang terampil, itu bisa bikin kaya. Itu ya adalah profesi. Yang ketiga adalah jenis pendidikan keuangan. Nah ini, pemasaran jaringan itu adalah suatu jenis pendidikan keuangan di dunia nyata. Kenapa kita nggak ngambil S2 keuangan, sekolah bisnis? Itu pendidikan keuangan kah? Bisa jadi ya, tapi seberapa banyak sih seberapa banyak lulusan sekolah bisnis yang jadi pebisnis? Kebanyakan mereka adalah eksekutif di perusahaan. Artinya masih di kuadran E juga, masih kayak kroco mumet kayak kita ini kan. Itulah bedanya. Di sekolah bisnis, nggak semua orang akan tumbuh keluar lalu menjadi seorang yang berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko sebagai seorang pebisnis. Pemasaran jaringan itu adalah sekolah nyatanya. Kenapa? Karena di sini orang belajar mengambil strategi, belajar merencanakan bisnisnya mau ke arah mana. Di sini adalah keterampilan dunia nyata seorang wirausahawan dan bukan keterampilan seorang karyawan lagi. Maka di sini adalah sekolah bisnis dunia nyata. Di sini orang dididik untuk mengalahkan rasa takut. Yang pertama dilakukan adalah nawarin barang kan. Nawarin barang itu menakutkan, apalagi buat saya. Saya orang yang baperan. Jadi kalau misalnya ditolak, ini dong ada barang yang menarik, jangankan menawarkan bisnisnya ya, menawarkan barangnya aja sebetulnya sudah menakutkan buat seorang Melo. Tapi intinya di sini adalah bagaimana kita mengalami ini, mengalami jatuh bangun, mengalami kegagalan, mengalami bagaimana kita bangkit lagi, dan bagaimana kita menjalin hubungan dan mempertahankan keuletan. Kalau gagal, pemikiran seorang karyawan biasanya nggak rekat dengan namanya gagal ya, karena biasanya udah lebih mudah gitu, dipermudah kehidupan seorang karyawan itu. Beda sama seorang wirausahawan. Di sini seorang wirausahawan tuh perlu keuletan. Banyak ya pengusaha-pengusaha yang kita lihat jatuh, tapi nggak lama bangkit lagi. Seorang kaya yang dinyatakan bangkrut, tapi mereka bisa membangun usaha lainnya yang baru. Maka di sini seorang dengan kuadran B, seorang dari business owner harus punya agenda sendiri, mengeksekusinya juga dalam langkah produktif. Beda sama kuadran E yang biasanya menerima perintah. Kan kita sebagai karyawan kita punya struktur organisasi ya. Biasanya kita menerima perintah dan visi-visi dari orang-orang yang ada di atas kita, bukan kita yang membangun visi sendiri. Gitu. Aset yang kedua adalah jalur pengembangan diri. Jalur pengembangan diri gini maksudnya apa? Pebisnis itu punya ketangguhan mental dalam menghadapi kebangkrutan. Ada ceritanya gini, diceritakan ya kan, si Kiyosaki ini katanya temenan sama Donald Trump. Pada suatu hari, Donald Trump ini berhutang 9,2 miliar dolar. Terus dia lagi jalan itu papasan sama pengemis gitu ya. Terus dia berkata dalam hati, pengemis ini
lebih kaya 9,2 miliar daripada dia. Karena pengemis ini nggak punya hutang, tapi Donald Trump punya hutang sebanyak itu. Tapi kan, itu kan seorang pebisnis ya, Donald Trump itu. Hutang itu tidak menjadi hutang segede itu tidak menjadikan dia terus bangkrut, lalu misalnya sibuk dengan rasa mengasihani diri gitu kan. Dia bangkit lagi kan. Terbukti dia punya usaha-usaha yang jauh lebih besar lagi. Nah, itu adalah bagaimana di bisnis itu seorang orang yang ada di kuadran B, business owner, itu punya jalur pengembangan diri sendiri. Bagaimana dia menghadapi kebangkrutan. Bahkan mungkin berkali-kali ya, si Donald Trump ini juga bukan sekali aja gitu, dia gagal dalam usaha. Robert Kiyosaki sendiri, dia bercerita dia 2 kali gagal dan menjadi bangkrut. Keberanian menjalani hidupnya itu, seorang usahawan itu seperti naik roller coaster, teman-teman. Roller coaster tuh ya kan ada nanjak tinggi gitu ya. Ada saatnya dia turun. Turunnya itu ya, kalau saya mengingat naik roller coaster itu kan turunnya luar biasa ya. Nukik banget gitu kan. Nukik sampai bawah. Tapi kita perhatikan ya, roller coaster itu saat dia nukik sampai bawah, itu kan dia punya gaya untuk bisa naik ke atas kan. Karena dia menukik sampai bawah, si roller coaster itu akan terungkit ke atas. Itu yang membuat dia bisa naik. Tanpa, jadi waktu roller coaster itu kan ditarik ke atas, pakai kekuatan maksudnya mesin lah ya, naik ke atas pakai mesin. Begitu dia meluncur ke bawah, dia naiknya lagi itu nggak pakai kekuatan mesin kan, dia pakai apalah yang mungkin dalam bahasa fisikanya pokoknya zoom gitu kan, naik ke atas. Makanya setiap kejatuhan ke bawah itu bisa jadi adalah suatu pertanda bahwa kita tuh mau naik ke atas. Itu pemikiran seorang business owner. Oke, sebentar. Itu pemikiran seorang business owner ya. Karena dia berani nih naik roller coaster. Dia bukan berani saat naiknya aja, tapi dia berani waktu turun. Waktu turun luncur turun itu adalah suatu kesempatan bahwa akan ada daya ungkit yang saat turun itu yang membuat dia naik lagi ke atas. Seorang karyawan menjalaninya seperti melewati polisi tidur. Saya merasanya seperti itu ya. Ya gitu, naik sedikit turun, naik sedikit turun. Kita suka dengan yang namanya kestabilan. Tapi ya, membangun kepribadian itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri, teman-teman. Karena kepercayaan diri itu tumbuh seiring dengan bagaimana kita mengembangkan diri kita. Ibaratnya ya, kalau kita belajar nyetir nih ya, kita kan tahu secara teori, belok ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Kapan kita harus memindahkan persneling, gitu kan? Tapi kan itu perlu dilatih, bukan cuma sekali dua kali baru kita bisa lancar nyetir kan. Maka pengembangan diri itu dilatih supaya kita sampai capai kepercayaan diri. Jadi ini saling bolak-balik nih antara pengembangan diri dan kepercayaan diri. Makin kita berkembang, kita akan makin percaya diri. Makin kita percaya diri, kita juga akan makin tumbuh. Itu namanya suatu yang terjalin gitu ya, supaya kita tuh makin ke atas. Makin kita percaya diri dan punya kemampuan pribadi itu makin sedikit hal yang kita perlu khawatirkan. Nah, kita lanjut ke aset yang ketiga ya, teman-teman. Lingkaran sahabat dan nilai-nilai yang sama. Dikatakan di sini ya, lebih penting kita tuh punya teman baru daripada pekerjaan baru. Kita bisa ganti pekerjaan, teman-teman. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita sama, dia bilang ya, buatlah daftar 6 orang terdekat kita. Lalu lihat bagaimana mereka mencari penghasilan. Apakah mereka seorang dari kuadran E, S, B, atau I. Dan kita akan menjadi rata-rata dari mereka. Kalau rata-rata mereka adalah karyawan, maka pemikiran kita adalah seorang karyawan. Bukan salah ya teman-teman. Kekayaan itu sekali lagi tidak menentukan seberapa besar kebahagiaan seseorang ya. Tapi teman-teman itu adalah orang-orang terdekat yang paling sering kita dengar. Pemikiran-pemikiran mereka itu yang paling sering kita dengar. Dan itu akan mempengaruhi kita sampai ke dalam-dalam gitu ya. Kenapa lingkaran sahabat itu penting? Makanya carilah lingkungan yang mendukung kesuksesan kita.
Karena kesuksesan itu adalah kalau di MLM kita tuh membangun komunitas kan di sini. MLM itu tidak hanya menawarkan pendidikan yang hebat juga ya, tapi adanya cakrawala pertemanan yang baru karena kita adalah orang-orang yang berkumpul dengan arah dengan nilai yang sama. Kalau kita mau mencapai sesuatu, carilah orang-orang yang memang punya visi yang sama gitu. Jadi kita berbicara dengan frekuensi omongan yang sama, dengan bahasa yang sama, sehingga kita bisa saling menguatkan. Itu ya. Yang keempat adalah kekuatan jaringan pribadi. Apa sih yang bikin orang kaya? Ini contohnya nih ya, Thomas Alva Edison itu menemukan bukan menemukan ya, kalau dia bilang sebetulnya prinsip bohlam itu udah ada sebelumnya Thomas Alva Edison mengembangkan. Tapi dia merangkai pemikiran-pemikiran itu dan menjadikannya sebuah bohlam. Anggaplah memang benar dia seorang penemu bohlam gitu ya, bola lampu. Itu kan penemuan yang fenomenal ya pada masanya. Orang sedunia jadi terbantu dengan adanya penemuan itu. Tapi apakah itu bikin dia kaya? Enggak, teman-teman. Kekayaan dia itu datang dari saat dia membuat namanya perusahaan General Electric. General Electric ini adalah perusahaan yang membangun jaringan. Dia membangun jaringan listrik, kabel, panel, terus transmisinya. Itu yang membuat dia kaya. Jadi ya, jangan kita berpikir kalau untuk menjadi kaya kita harus menciptakan suatu produk yang tiada duanya gitu ya. Misalnya, aduh gimana ya memulai bisnis nih, kira-kira barang apa yang di dunia ini belum pernah ada, yang orang-orang belum pernah tahu, nanti orang-orang akan terkejut gitu ya. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau menurut Kiyosaki, aset keempat adalah jaringan pribadi, karena orang-orang kaya sepertinya Edison tadi ya, Sam Walton yang punya Watson, atau Jeff Bezos yang punya Amazon, mereka itu bukan orang yang menciptakan, mereka menciptakan barang ya, tapi mereka menciptakan jaringan. Dengan hanya menjual, mereka bisa jadi orang terkaya, jajaran orang terkaya di dunia. Jadi yang penting itu adalah jaringan. Barang sebagus apapun, kalau tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, tidak tahu bagaimana membangun jaringan yang mendukungnya, itu sama aja bohong, menurut dia gitu ya. Bahkan Bill Gates itu jadi orang terkaya pertama di dunia, bukan karena dia menemukan komputer. Dia menemukan suatu sistem jaringan di dalam komputer. Tapi itu menjadi suatu kekuatan, karena namanya jaringan itu ya, ibaratnya kayak, dia ceritakan di sini, Archimedes katanya ya. Archimedes itu mau membuktikan sama orang-orang gitu ya, bahwa dia bisa memindahkan suatu kapal besar banget. Caranya adalah dia melilit kapal itu dengan katrol-katrol, suatu jaringan katrol. Kita tahu ya kalau katrol itu kan, kelompok katrol itu dia bisa meringankan tarikan kita ya. Jadi bukan cuma satu katrol, tapi suatu sistem katrol. Dengan satu sistem katrol yang dia ciptakan, dia bisa menarik suatu kapal besar sendirian. Itu namanya kekuatan jaringan. Makanya apalagi ini kita terapkan pada manusia yang bisa manusianya sendiri itu punya batas perkembangan yang tidak terbatas. Makanya orang kaya itu tidak harus original gitu ya, tapi mereka tuh kalau membangun jaringan kita bisa mendapatkan kekayaan. Daripada kita menghabiskan seumur hidup membangun asetnya orang lain, kita juga bisa nih memulai membangun jaringan kita dengan lewat MLM. Karena kita memulai dengan modal yang kecil, tapi kita bisa punya batas menjadi seorang business owner, karena yang dididik di sini adalah pemikiran. Juga ada namanya hukum Metcalfe ya. Dia menceritakan bahwa V sama dengan N kuadrat. Jadi bahwa nilai suatu jaringan, nilai suatu jaringan adalah dikuadratkan dari jumlah peserta jaringannya. Misalnya gini teman-teman, telepon. Nilainya sebuah telepon, kalau
jaringan teleponnya, kita menilai sebuah jaringan telepon, kita punya satu telepon ya, cuma satu. Nilai jaringannya adalah kalau nggak ada orang lain, adalah ya udah satu barang itu aja kan. Tapi kalau telepon ada teman lain yang punya telepon gitu ya, itu kan berarti value-nya adalah n kuadrat. Berarti 1, 2 dikuadratkan, value-nya adalah 4. Itulah, makanya nilai jaringan itu adalah sebagai deret ukur, bukan deret hitung. Semakin banyak orang, perkembangan jaringan itu nilainya bukan cuma 1, ke 2, ke 3, ke 4, tapi 1, ke 4, ke 9, ke 16, 25, dan sebagainya ya. Kita lanjut ke aset kelima. Bisnis yang dapat digandakan sepenuhnya fleksibel. Rahasianya adalah penggandaan. Kenapa ya teman-teman? Selalu orang bilang, oh, kalau ditawarin bisnis MLM, saya nggak bisa jualan, saya nggak punya bakat berjualan. Tapi di sini tuh bukan berjualan teman-teman. Bisnis jaringan yang dia bahas adalah kebanyakan soal produk, kebanyakan misalnya jaringan telekomunikasi semacam itu ya. Dia katakan bahwa bisnis jaringan itu adalah berbagi informasi, karena memang tujuan utamanya itu bukan berjualan. Gini, dibilang sama John Fleming itu bahwa orang-orang yang hebat di dunia penjualan, misalnya Wiraniaga top gitu ya, mereka kan seperti orang di kuadran S ya. Mereka tuh punya kemampuan yang tidak ada duanya. Sama seperti misalnya seorang penata rambut ya, mereka kan punya sense yang khusus. Atau misalnya seorang dokter, kita kan kadang cocok-cocokan kan sama dokter ya, walaupun dokternya sama-sama sekolah di sekolah kedokteran yang sama, bisa baca buku yang sama, tapi mereka punya feeling yang berbeda. Apalagi seorang pengacara ya, mereka bisa meramu misalnya omongan-omongan sehingga memenangkan kasus. Begitu juga seorang wiraniaga yang sukses, dia itu bukan tergantung dari pengetahuannya dia aja, tapi dia tuh punya sense. Nah itu tuh biasanya sulit digandakan. Kalau makin sulit digandakan, bisnis itu sulit berkembang teman-teman. Misalnya ya, punya restoran dengan bumbu rahasia yang nggak boleh orang tahu, ya itu susah berkembangnya karena cuma dia doang yang tahu. Itulah makanya diciptakan suatu bisnis bisnis franchise. Karena bisnis franchise itu menjadikan bisnis itu mudah, bukan mudah. Bisnis itu menjadi suatu yang mudah digandakan gitu ya. Jadi yang sederhana lah maksudnya gitu. Kenapa franchise itu bisa digandakan dengan cepat? Karena McDonald's membuat orang-orang lulusan SMA atau anak-anak yang masih kuliah bisa menjalankan bisnisnya. Kalau bisnisnya McDonald's itu cuma bisa dijalankan oleh orang-orang lulusan S2 bisnis, ya perkembangannya nggak akan secepat sekarang kan. Makanya makin mudah bisnis, makin sederhana, itu makin mudah digandakan. MLM juga begitu teman-teman. Di sini tidak dicari orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, yang nggak ada duanya. Kalau dia ngomong semua orang langsung terkesiap dan menganga gitu. Enggak ya teman-teman. Karena di sini ada sistem. Di sistem inilah yang kita bagikan informasinya. Sistem ini yang penting. Sebagai seorang pelaku MLM dikatakan bahwa kita tidak menjadi seseorang yang hebat, tapi kita menjadi bagian sistem dan menginformasikan sistem itu. Bisnis besar itu makin sederhana, makin bisa dikembangkan. Contohnya juga seperti Henry Ford ya. Dia tidak membuat mobil yang luar biasa keren, hebat luar biasa gitu ya. Tapi dia menciptakan mobil yang sederhana dan bisa dikerjakan banyak orang dari level yang rendah. Sehingga produksinya itu bisa mencapai jumlah yang luar biasa. Karena tujuan kekayaan adalah barang yang kecil tapi jumlahnya luar biasa daripada barang luar biasa jumlahnya kecil. Maka gunakanlah alat demonstrasi yang modern. Di sistem itulah yang kita bisa dapatkan bagaimana sistem ini mengajarkan orang baru. Disitulah ada namanya alat-alat demonstrasi seperti presentasi,
audio atau video yang disediakan perusahaan multi-level marketing. Oke, selanjutnya adalah bagaimana keterampilan pemimpin. Kenapa iklan itu biasanya pakai artis-artis yang paling terkenal saat ini? Karena orang itu senang diajak bicara sama orang-orang yang dia sukai. Misalnya gini teman-teman, ada misalnya seorang pemimpin itu, kenapa orang suka diajak bicara sama iklan-iklan yang melibatkan artis terkenal ya? Karena seakan-akan iklan itu berbicara langsung ke dia gitu ya. Si artis itu, dia punya karisma lebih dari kata-kata yang dibicarakan. Misalnya, kalau kata-kata itu di iklan itu dibawakan sama orang yang baru kita temui, ya udah biasa aja gitu kan, kata-katanya biasa. Tapi kalau dibawakan sama artis Korea yang lagi ngetop nih, yang lagi banyak fansnya, seakan-akan si artis Korea itu ngomong langsung sama kita. Nah, itu adalah bagian dari keterampilan berkomunikasi. Komunikasi sendiri adalah, contohnya komunikasi yang terbaik adalah dari kepemimpinan ya. Dibilang di sini bahwa kepemimpinan sejati itu adalah bagaimana kita berbicara langsung ke dalam jiwa orang lain. Si pelaku iklan itu, dia kan memimpin orang-orang yang nonton iklan kan, supaya membeli barangnya misalnya. Dengan gestur, dengan kata-katanya, dia membuat kita tuh merasa, wah barang itu keren ya. Nah itu namanya suatu kepemimpinan. Pemimpin hebat itu ya, itu kan salah satu bentuk kepemimpinan dan komunikasi lah ya. Bagaimana seseorang itu menyatakan apa yang dia inginkan dan sampai ke jiwa orang yang mendengar. Tapi pemimpin hebat itu bukan seperti itu aja, bukan dia bukan dia bagaimana komunikasi aja kan. Tapi dia punya visi dulu yang pertama. Bagaimana dia punya visi dan membuat orang-orang di belakangnya berjalan mengikuti visi dia. Itu kepemimpinan juga yang sejati. Yang penting adalah visinya keren, tapi bagaimana menyampaikan visi itu ke orang lain dan orang lain menjadi setuju. Itu namanya ide kepemimpinan. Bagaimana orang terampil dalam memimpin. Maka ada 4 elemen kepemimpinan yang penting nih. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Pemimpin yang bagus itu yang bukan cuma yang emosinya aja digedein gitu ya teman-teman ya. Bukan pemimpin yang gampang marah dan ditakuti, tapi dia punya sisi spiritual yang baik, dia punya mental yang kuat gitu ya, dia punya mental yang kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi kegagalan, dia bisa menjaga emosinya, dia juga bisa menjaga nilai-nilai spiritualnya itu supaya jadi acuan yang baik buat rekan-rekannya. Nah ini keterampilan seperti ini juga dipelajari di business owner, juga dalam pemasaran jaringan. Oke, aset yang ketujuh adalah mekanisme menciptakan kekayaan sejati nih. Pemasaran jaringan adalah bisnis yang investasi modal utamanya bukan uang, karena biasanya masuk ke pemasar jaringan itu modalnya kecil. Beda sama franchise ya. Kalau franchise itu modalnya besar, tapi tingkat keberhasilannya tinggi. Bukan pasti berhasil. Banyak juga franchise yang gagal, tapi lebih kemungkinan berhasilnya tinggi karena kita pakai modal yang besar. Kalau di pemasaran jaringan, yang utamanya itu tuh bukan uang, tapi adalah bagaimana kita menginvestasikan waktu dan tenaga kita untuk mengembangkan orang-orang. Karena di sini adalah bukan pengembangan satu orang menjadi manajer dan dia jadi direktur gitu ya. Di sini adalah namanya jaringan kan, ada keterkaitan di bawahnya itu yang bisa membangun, mendorong, saling menguatkan gitu. Jadi upline itu juga didorong dari bawah, tapi bawah itu juga harus mendapatkan dukungan dari upline. Itu namanya jaringan. Jadi bukan suatu piramida yang pucuk aja yang paling menang ya, tapi ini suatu jaringan. Maka tadi dikatakan juga kekayaan itu tidak sama dengan uang. Bagaimana kita menciptakan mekanisme kekayaan yang sejati? Di sini diceritakan apakah kita ini bekerja seperti
keran yang ada di wastafel mall. Tahu ya teman-teman ya, keran di wastafel mall itu kan kalau dipencet dia keluar air. Tapi kalau tangan kita lepas, dia sebentar nggak lama dia akan keran yang ada pegasnya gitu ya, terus nggak lama dia akan pup ke atas dan airnya nggak mengalir lagi. Apakah kita bekerja dan mempunyai penghasilan seperti itu? Nah, dia menceritakan nih bagaimana cara Kiyosaki dan istrinya mencapai pensiun muda dengan dalam 4 langkah. Ceritanya dia pertama adalah bangun bisnis dan beri waktu untuk tumbuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Menurut dia rata-rata 5 tahun. Ini pun berlaku untuk bisnis pemasaran jaringan. Bisnis yang kita bangun jangan mengharapkan, jangan karena orang-orang kita melihat orang-orang di bisnis jaringan ini bisa menghasilkan uang yang banyak, punya mobil, segera punya rumah dalam waktu berapa bulan, penghasilannya melejit, meleduk, dan sampai angkanya ratusan juta, lalu kita ngerasa, wah dia 6 bulan bisa mencapai segitu, lalu saya udah 1 tahun segini-segini aja. Jangan seperti itu teman-teman. Perkembangan orang itu beda-beda, dan kita harus memberi waktu buat diri kita sendiri tumbuh. Bagaimana kita, jangan melihat orang lain bagaimana berkembangnya, tapi lihat bagaimana diri kita sendiri berkembang. Itu berlaku untuk semua bisnis, termasuk bisnis jaringan. Beri waktu untuk tumbuh, lalu kalau ada penghasilan, dia bilang ya, investasikan ulang pada bisnis kita. Jangan baru dapat 500.000 udah buat beli sepatu gitu ya, dia bilang gitu. Baru dapat 2 juta udah buat nambah uang belanja. Karena kita ini lagi di bisnis nih teman-teman nih. Walaupun ini dibilang bisnis jaringan itu mungkin penghasilan awalnya kecil ya, kita jangan berkecil hati karena bisnis jaringan itu ya memang sesuatu yang sedang tumbuh, dan setiap uang yang dihasilkan itu kita investasikan lagi di bisnis. Kita tuh jangan berpikir seperti seorang karyawan yang setiap kali dapat uang ya udah selesai dibelanjakan. Karena kita lagi dalam bisnis yang mau kita kembangkan terus nih. Tambah modalnya. Apa yang jadi kalau di bisnis jaringan ini apa yang disebut modal? Kalau bisnis biasa kan mungkin kalau dapat penghasilan kita masukin sebagai modal, misalnya kita membeli gudang baru ya, kita beli alat-alat baru, bahannya diperbanyak, itu modal. Kalau di bisnis jaringan ini kan kita yang mengembangkan jaringan yang berisi manusia lain. Berarti yang mesti kita kembangkan adalah manusia lainnya itu. Selain diri kita adalah rekan-rekan kerja kita. Bagaimana kita mengembangkan pemikiran mereka. Bagaimana mereka dan kita sama-sama punya pengetahuan yang bertambah. Misalnya, menginvestasikan dalam bentuk buku, investasikan dalam bentuk perhatian. Karena pada dasarnya semua orang suka diperhatikan. Deep down semua orang itu butuh perhatian gitu ya. Di bisnis jaringan ini juga kita berbicara secara manusiawi dengan orang lain. Dan kita harus berbicara dalam bahasa yang sama. Nah, itulah investasi yang mesti kita gali. Jangan uang itu dipakai langsung belanja, kalau menurut dia gitu. Lalu yang ketiga, setelah uangnya banyak nih, kalau Kiyosaki kan memulai bisnisnya ini pertama dari properti ya. Dia selalu bilang, investasikan dalam properti. Tapi investasi properti itu, jangan kagok-kagok uangnya menurut dia. Karena kalau kita investasi properti dengan jumlah yang kecil, kemungkinan kita dapat rumahnya atau propertinya tuh yang kemungkinan kalau orang punya uang yang benar nggak akan mau gitu. Jadi karena misalnya kita punya uang misalnya 1 miliar gitu ya, kegedean kalau 1 miliar kalau di sini. Misalnya kita punya uang 700 juta, lalu kita kan mau investasi nih, kita kan cari nih listing rumah atau tanah yang harganya sekitar 700 juta. Mungkin itu kita akan mentok pada properti-properti yang tidak terlalu punya masa depan yang baik gitu, karena mentok di harga itu. Makanya untuk bisnis properti dia bilang jangan kagoklah modalnya gitu. Kita harus punya modal yang kuat. Nah, setelah itu, kita punya bisnis, terus dikembangkan, masukin investasi terus, tambahin, terus setelah kita mulai merambah ke properti, barulah biarkan aset-aset itu, aset yang kita kumpulkan, memberi kita kemewahan. Nah, kemewahan itu jangan kita berpikir,
bahwa setelah bisnis itu mewah itu adalah beli rumah baru, beli mobil baru. Nggak selalu itu ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bilang sama teman kita, misalnya ada teman yang berkeluh kesah, wah saya bosen sama kerjaan saya, bos saya auto repair, saya nggak suka sama lingkungan kerja saya, setiap saya berangkat saya merasa pusing, saya ngerasa stres, depresi gitu ya. Saran kita yang bisa kita berikan apa? Ya udah keluar aja, cari pekerjaan baru. Tapi yang sering mereka katakan adalah, seandainya saya punya kemewahan seperti itu. Nah, kebebasan untuk memilih pekerjaan aja adalah suatu kemewahan loh teman-teman. Jadi, kemewahan itu adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kemewahan. Jadi, mencapai suatu rasa bebas kita mau melakukan apa saja, itu adalah suatu kemewahan sendiri. Makanya, dia menyarankan kita membangun aset supaya kita tuh punya kebebasan melakukan apa yang kita mau lakukan. Nah, oke. Aset ke-8, yang terakhir nih, adalah impian besar dan kemampuan mewujudkannya. Ada 5 tipe orang nih yang memimpi ya, dan dengan mimpinya. 1, orang yang memimpikan masa lalu. Terus kedua, orang yang memimpikan hal-hal kecil. 3, orang yang berhasil mewujudkan satu impian lalu hidup dengan kebosanan. 4, mereka yang bermimpi besar tapi tidak punya rencana mewujudkannya. Atau kelima, orang yang mimpinya besar dan berusaha mewujudkannya terus update mimpi-mimpinya. Kita sering ketemu ya orang-orang yang mungkin orang tua kita atau orang-orang yang udah melewati dia melewati masa jayanya gitu ya. Dia tuh punya impian-impian tentang keberhasilan di masa lalu. Jadi dia menceritakan bagaimana waktu perang dia berhasil misalnya ya, waktu bisnis dia berhasil, tapi ya udah itu terjadi di masa lalu. Kalau ditanya bagaimana dengan sekarang, apa yang Anda lakukan untuk mencapai keberhasilan, dia bilang, wah saya sudah terlalu tua, masa jaya saya sudah lewat gitu ya. Tapi ada juga orang yang dari dulu dia memimpikan hal-hal kecil karena dia takut gagal. Kalau mimpinya kecil, dia akan mencapai hal yang kecil saja cukup kan, nggak perlu muluk-muluk. Jadi kalau misalnya sekolah nih ya, kita mau ulangan dengan nilai 6 aja deh cukup, yang penting lulus gitu, yang penting nggak merah, nggak 5. Ya udah gitu, orang-orang yang seperti itu akan berakhir dengan dibilang tuh bahwa kemampuan orang itu tidak terbatas, otak itu tidak terbatas. Yang membatasi kita adalah kemauan kita, mimpi kita, apa yang kita inginkan. Karena kalau pernah diceritakan di sini ya, John F. Kennedy itu waktu dia pertama jadi presiden, dia bilang dalam 10 tahun orang Amerika akan sampai ke bulan, katanya. Di saat itu kan luar biasa ya, semua orang tuh nggak ada yang tahu caranya ke bulan kan, tapi dia menyatakan itu dan semua orang nggak ada yang tahu tuh gimana caranya ke bulan. Itu kan namanya impian besar gitu ya, seorang JFK gitu ya. Nah terus 3 tahun setelah dia menyatakan mimpi itu, dia meninggal karena insiden penembakan. Tapi mimpinya itu menginspirasi orang-orang yang tepat 10 tahun setelah dia menyatakan itu, orang Amerika pertama mencapai ke bulan, diceritakan begitu ya. Bagaimana mimpi seseorang itu bukan cuma membatasi dia sendiri, tapi dia membuka batasan buat banyak orang untuk mencapai hal yang tidak mungkin. Itu namanya memindahkan gunung modern zaman sekarang. Ada juga orang yang berhasil mewujudkan satu impian, lalu hidup dalam kebosanan. Jadi ini adalah kehidupan standar seorang karyawan seperti saya ya. Sekolahlah dengan nilai yang baik, carilah pekerjaan yang bagus, lalu udah, hiduplah bahagia, gitu ya. Nah itu, yaitu dibilang bahwa itulah impian-impian orang zaman industrial. Karena punya satu impian, lulus kuliah, dan mendapat kerjaan bagus, lalu udah, disitulah puncak hidup yang terbaik. Lalu kita hidup dalam kebosanan, ya ampun, gaji sebulan segini-segini aja, gitu ya. Mau ngapain lagi, gitu. Ya udah, tapi nggak mau ngambil impian baru juga, karena ternyata mencapai impian itu waktu sekolah tuh berat, gitu. Nggak mau mengulangi lagi hal yang mulai dari awal.
ada juga orang-orang yang bermimpi besar, tapi nggak punya rencana. Jadi dia cuma bilang, saya punya ide bagus nih, pasti berhasil nih kalau gini caranya. Kalau bisnis kayak gini, ini pasti orisinil nih, orang belum pernah ada yang kepikiran. Tapi dia tidak membuat rencana yang pasti gitu ya, bagaimana dia mewujudkan mimpinya itu. Nah, orang yang sukses adalah orang yang punya mimpi besar kan. Orang-orang seperti Henry Ford, Thomas Alva Edison, seperti pengusaha-pengusaha zaman sekarang Bill Gates atau Donald Trump gitu ya, contoh-contoh mereka itu, mereka punya visi gitu ya, bagaimana karena kekayaan yang besar itu tidak dimulai dengan mimpi yang kecil, tidak datang dengan suatu keberuntungan, tapi suatu perencanaan besar dan dijalankan perencanaannya itu. Mereka punya mimpi besar, berusaha diwujudkan, lalu diupdate terus gitu, apa yang mau dicapai, milestone-milestone baru diciptakan supaya dia melangkah lebih maju. Orang tuh sering berusaha mencapai banyak hal ya, tapi melakukannya sendirian gitu. Bagaimana susah loh sebenarnya mencapai impian itu sendirian. Makanya kita harus cari tim gitu ya. Makanya di bisnis jaringan itu dibangun tim. Karena kembali lagi teman-teman, seseorang yang spesial itu adanya di jaringan S, di kuadran S. Tadi yang saya bilang ya, bahwa seorang penata rambut yang sense-nya tuh luar biasa gitu ya, sekali motong itu bisa 1 juta rupiah, dia sulit menggandakan pemikiran dia. Makanya kalau di bisnis yang besar seperti Henry Ford gitu ya, dia itu kan orang yang hampir tidak bersekolah. Thomas Alva Edison juga hampir tidak bersekolah, tapi dia menjadi seorang pemimpin yang mengumpulkan orang-orang yang punya visi sama dengan dia, sehingga bisa membangun bisnisnya menjadi raksasa bisnis di masa itu. Begitu juga di bisnis jaringan. Kita membangun tim yang sama-sama pemikirannya dan visinya sama, supaya kita bisa sama-sama mencapai impian yang kita idam-idamkan. Oke, itu tadi 8 aset yang dijelaskan sama Robert Kiyosaki. Barangkali saya kembalikan lagi ke Cilia. Oke, makasih Hani. Wah, seru sekali ya. Dari buku ini kita banyak sekali mendapat hal-hal yang positif dan banyak juga hal-hal yang nggak kepikir ya. Ternyata bisa begitu juga gitu ya. Nah, sekarang barangkali ada yang mau tanya atau mau sharing, silakan aja ya. Boleh bebas-bebas aja. Kita buka untuk teman-teman, barangkali ada yang mau memberikan pendapat, boleh silakan. Kalau menurut Cilia sendiri, apa yang menarik nih, Ci, dari buku ini? Kalau menurut saya sih banyak hal-hal yang dengan terjun ke bisnis MLM ini ya, dan saya baca buku ini, itu banyak yang, oh ya benar juga ya gitu. Contohnya misalkan kayak lingkaran pertemanan yang makin banyak. Itu saya merasa banget tuh, teman-teman jadi makin banyak kenal orang, bertumbuh, itu benar. Jadi saya bisa makin ini ya, makin banyak ilmu ya. Di samping ilmu dari baca buku, untuk masalah komputer, kan saya juga gaptek nih. Nah, jadi dengan ikut MLM ini tuh, jadi bisa Zoom, jadi bisa merancang presentasi. Nah, itu ilmu-ilmu yang sebelumnya tuh saya nggak ada tadinya. Nah, dengan ini tuh baru nemu nih ilmu-ilmu seperti ini, dan apa yang dibilang oleh Kiyosaki itu benar. Saya mengalami gitu. Kalau menurut Hani gimana? Ada satu bagian yang nggak kita bahas nih ya. Kenapa dia bilang bisnis ini, jadi yang bahas bukan dia tapi istrinya, si siapa, Kim Kiyosaki. Dia bilang bisnis ini cocok buat ibu-ibu gitu katanya. Oh iya, betul. Katanya pelaku bisnis ini di Amerika aja sekitar 60-70%-nya dia pelakunya ibu-ibu. Kenapa katanya? Karena ibu-ibu itu pintar membangun jaringan kan. Bagaimana membangun bisnis ala arisan. Terbukti lah ya, namanya kita juga ibu-ibu kan. Walaupun saya ibu-ibu yang kurang gaul, tapi terbukti bahwa di bisnis jaringan HDI pun kebanyakan perempuan yang berhasil karena mereka mudah membangun komunikasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah dia bilang soal hati-hati perempuan itu
intinya harus membangun aset sendiri kan, dia bilang gitu. Saya adalah produk dari orang tua yang bilang anak gadis itu kalau masih gadis jangan gendut-gendut, nanti nggak laku gitu ya. Atau misalnya anak gadis itu sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi gitu, yang penting kerja nanti dapat dipinang, ibaratnya kayak Cinderella gitu ya, nanti dijemput sama pangeran berkuda terus hidup bahagia selama-lamanya gitu. Saya produk dari orang tua yang berpikiran seperti itu, dan saya yakin orang tua kita juga masih berpikiran seperti itu ya. Mereka berpikir punya anak gadis itu pekerjaan mereka akan selesai kalau mereka berhasil menitipkan pada suami yang baik. Pada kenyataannya suami itu kan manusia juga gitu ya, diceritakan bahwa manusia yang bisa mati gitu kan di tengah jalan, misalnya si suami ini bisa sakit, atau misalnya si suami ini bisa digondol perempuan lain, misalnya seperti itu. Itu adalah yang harus dihadapi seorang wanita. Padahal kebanyakan wanita tidak dibekali dengan pemikiran bahwa mereka harus mandiri secara keuangan. Ini juga membuat saya mikir ya, Ci ya. Kalau saya punya anak, kebetulan anak saya bukan perempuan sih, tapi saya jadi berpikir, jangan pernah menitipkan anak kita pada orang lain, apalagi seorang anak perempuan pada suaminya gitu ya. Saya jadi berpikir, kalau saya punya anak nanti udah gede, saya harus bisa membuat saya menitipkan dia pada dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia harus punya kemandirian secara finansial. Jangan membuat dia tergantung sama orang lain yang mungkin orang lain juga manusia yang tidak bisa diandalkan gitu. Itu menarik sih Ci, karena mungkin contohnya kayak Sandra Yunita gitu ya, bahwa dia juga mengalami rumah tangga yang berakhir gitu ya, dan terbukti bahwa seorang wanita itu harus punya kemandirian dan kemampuan finansial supaya seorang wanita tuh punya kepercayaan diri gitu. Apapun yang dihadapi ya, kita ini soliter. Seorang pribadi yang lepas dari suami, lepas dari orang tua, kita ini punya masa depan sendiri yang nggak ditentukan oleh siapapun. Gitu, Ci. Nah, menarik banget ya. Barangkali ada yang lain juga mau sharing atau mau nanya? Boleh. Silakan. Ci Ellen. Ada komen, Ci Ellen? Ci Ros, ada komen? Nah, kalau di bisnis HDI ini gimana, Li, hubungannya dengan yang bisnis 21st century ini? Apakah maksudnya sudah merupakan kendaraan yang tepat untuk kita mencapai seperti yang si Robert Kiyosaki ini ceritain di bukunya itu? Iya, karena kalau menurut Robert Kiyosaki itu yang penting kan bukan barangnya kan. Jadi istilahnya tuh bisa dibilang bukan HDI-nya lah ya. Jadi ya bebas-bebas aja, kita mau ambil barangnya barang apa terserah. Tapi yang penting yang jadi main point adalah si HDI ini memberikan bimbingan, tutorial yang bagus, pengembangan diri yang bagus, itu yang penting. Jadi kalau misalkan barangnya bagus, tapi pengembangan dirinya nggak ada, ya tidak sesuai dengan apa yang Robert Kiyosaki katakan gitu loh. Justru di dalam buku ini tuh harus punya pengembangan diri, harus punya tutorial, penduplikasian yang mudah, itu yang baik justru. Dengan demikian, masalah barangnya apa, misalkan jualannya jualan jasa atau jualan apa kayak barang lain gitu, nggak masalah bagi dia itu. Jadi yang penting itu ilmunya. Nah itu udah sebenarnya dalam hal ini kalau kita ngomongin HDI ya, itu udah cocok karena saya pribadi merasa banyak ya masukan-masukan ilmu-ilmu yang diberikan di HDI ini. Dibanding dulu kan pernah juga saya ikut MLM yang lain, tapi nggak ada ilmu yang sampai sebegininya. Ini kan bisa dibilang seperti kuliah lah gitu ya. Banyak banget yang harus dipelajari, banyak harus dibaca, pertumbuhan makin berkembang, pertumbuhan diri kita juga berkembang. Nah, di situ cocok
waktu saya baca buku ini dan yang saya alami itu cocok sama gitu lah. Oke. Thank you, Cilia. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi komen? Menambahin ya. Boleh, Ros. Menurut aku masih benar-benar di HDI ini mirip banget seperti apa yang dikatakan dari buku-buku itu ya. Karena tahun 2000 abad 21 ini memang yang paling berkembang banget bisnis jaringan sih. Tapi bisnis jaringan apa yang harus kita pilih, benar-benar kita juga harus milih gitu. Ya. Nah, Ya, di betul. HDI ini benar sih kendaraan yang paling tepat sih menurut aku, dengan modal yang kecil banget gitu, 50.000, siapa sangka kita bisa jadi miliarder gitu ya, atau bisnis kita bisa berkembang banget. Tapi memang kita harus tahan ya. Di awal kata Hani tadi memang pertamanya income kita pasti kecil banget gitu kan. Beda dengan bisnis konvensional. Kita punya modal harus besar. Tapi serunya teh di awal kalau yang konvensional ya, karena Ya, membangun bisnis gitu bener-bener seru banget. Nah, kalau di bisnis jaringan ini memang awalnya itu kesel banget, susah banget nge-build jaringan orang-orang, nawarin orang-orang, tapi kita harus berpikir ke depan bahwa nanti di depan sana, di ujung sana kita happy banget bisa pensiun, bisa ngasih ke ke anak cucu kita gitu, bisa inherited ya, diwariskan. Saya pikirnya kayak gitu sih. Ya, benar banget sih. Dan saya juga baru tahu dari buku ini bahwa kita harus memberi waktunya lumayan panjang ya, 5 tahun. Benar. Nah, saya pikir kan kalau memang betul ya, kadang-kadang kita ngelihat orang lain, waduh, dalam 6 bulan sudah menjadi miliarder, dalam waktu 7 bulan sudah punya mobil. Kayaknya tuh wow banget gitu. Tapi ternyata dari buku ini dinyatakan bahwa prosesnya itu 10.000 jam. 10.000 jam kerja, yaitu sama dengan 5 tahun. Jadinya kita harus sama-sama bertahan ini dalam waktu 5 tahun, baru bisa melihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau 1 tahun sudah keluar ya belum ada apa-apanya lah ya, belum struggle-nya belum selesai. Berarti harus tetap bertahan sampai 5 tahun. Ternyata bedanya sama bisnis konvensional, kalau kita di bisnis konvensional ada kesusahan, kita mau nanya ke siapa gitu kan. ya. Tapi kalau di bisnis ini, apapun masalah kita bisa konsultasikan ke betul. upline kita. Dia pasti Ya, mau betul. bantu kita banget kan. Ya, betul. Bisa berbagi jadinya. Ya, betul banget. Oke deh teman-teman, mungkin gitu dulu aja ya pertemuan kita di pagi hari ini. Boleh buka kamera? Mungkin kita foto dulu ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi. Nah, halo Fir. Halo. Makasih sudah hadir. Halo Sanggam. Sanggam belum buka kamera nih. Anggota tetap ini tiap hari Minggu. Oke, siapa yang foto? Ellen? Boleh? Ya, oke. Yuk, foto Bentar dulu ya. Cek dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Tunggu ya. Ada komen lagi? Itu saya lagi ngalamin benar-benar masa yang sulit ya. Terus akhirnya saya memutuskan berjualan es jeruk di pinggir jalan ya. Nah kebetulan saya nyari-nyari sumber jeruk, ketemu yang bagus gitu. Terus tanpa direncanakan ternyata ramai banget. Saya sekitar 2 minggu ya sampai ngabisin jeruk hampir 1 ton. Itu saya peresin sendiri. Itu. Jadi di situ saya dapat uang. Nah di situ saya berpikir wah ini bisnis yang menguntungkan nih, bagus nih. Sampai saya punya impian yang besar sekali tentang bisnis itu. Karena melihat dapat duit
cepat gitu ya. Tapi ternyata itu bisnis yang sangat mudah ditiru. Orang-orang pada lihat sekarang di Pangandaran udah banyak banget orang berjualan jeruk itu. Jadi itu sesuatu hal yang di luar perkiraan saya, yang tadinya kayak yang bagus gitu ya, tapi gara-gara orang banyak niru jadi nggak spesial lagi gitu. Nah itu juga tadi Hani bilang bisnis yang bisa ditiru itu lebih mudah berkembang ya, gitu. Itu jadi apa namanya, pemikiran sih buat saya, yang benar yang mana atau dua-duanya benar gitu ya, gitu. Tapi menurut saya bukan bisnisnya sih yang jadi intinya ya, tapi bagaimana cara mengembangkannya sih. Misalkan ada restoran-restoran yang punya resep sendiri ya, terus dia bisa buka cabang juga, mungkin bikin SOP kayak gitu ya. Jadi yang kedua tadi apa ya? Rada lupa. Tentang, nanti coba diingat-ingat apa ya. Nggak ditulis sih. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau ingat boleh dibahas. Yang lain dulu coba, nanti saya kalau ingat. Oke, tapi benar juga sih. Di satu sisi, orang bisa meniru dengan mudahnya ya, Fir ya. Kalau dari cerita jeruk tadi ya. Iya. Tapi kalau di sisi lain, si Kiyosaki juga bilang penggandaan. Memang betul sih. Kita bisa berpikir begitu. Bisa berpikir dua sisi ya jadinya ya. Tapi mungkin mestinya begitu ketemu usaha jeruk itu mestinya di franchise-in kali nggak? Biar lebih cepat. Iya, betul. Harus langsung gercep. Jadi bukan barangnya sebenarnya yang jadi kunci, tapi gimana kita ngembanginnya. Ya sebenarnya itu betul bisa cepat-cepat dikuasain sepangandaran gitu ya. Tapi kan itu butuh modal yang gede banget gitu ya. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi waktu itu kendalanya juga bukan sekedar cara jualannya ya. Ternyata dapetin barang jeruk yang bagus dan murah itu nggak gampang. Nggak gampang. Waktu itu kebetulan lagi panen, lagi barangnya lagi bagus di daerah Cilacap, kita beli banyak. Ternyata tahun berikutnya tuh gagal panen. Jadi saya udah nunggu setahun masuk Lebaran lagi, ternyata nggak ada. Udah gitu yang jual ke sayanya sakit lagi. Jadi makin rumit. Jadi aja ganti, saya nggak jualan jeruk. Sekarang pakai jeruk yang biasa, ya nggak sespesial dulu sih. Dulu tuh pakai meja doang tuh orang sampai ngantrinya banyak. Belum zaman corona ya, jadi berdesakan masih oke. Gitu. Bisa langsung viral tuh ya. Iya loh, sekali pesan orang 15 gelas gitu ya. Saya sampai kaget yang ngelayaninnya juga. Gitu. Tadinya beli satu gitu ya. Tadinya bapak-bapak kongko beli satu, terus mungkin karena fresh jeruknya ya. Emang fresh banget sih. Jeruknya tuh murah banget lagi. Yang harganya biasanya mungkin sekilo bisa 20-30, saya dapat 8.000, bayangin. 8.000. Jadi, nah itu juga susah dapat kayak gitu sekarang. Ya, apalagi dengan permintaan yang tinggi ya, udah banyak yang jualan jeruk, itu udah susah dapat barang kayak gitu. Jadi kalau jadi pengusaha tuh ya harus harus dinamis sih, jangan statis. Jangan begitu terus ya, ngelihat rintangan begini ya nggak usah terlalu pusing gitu. Iya. Harus berkembang, kreatif otaknya, mana-mana mesti gini, mesti berkelit sana, berkelit sini. Iya, betul banget itu. Pintar ngeles. Ngeles ya bukan ngeles. Ngeles dalam tanda kutip maksudnya. Kalau ngeles kesannya menghindar ya. Ngadepin aja lah. Iya. Apa ya tadi ya, lupa ya. Padahal penting juga tuh. Cobaan apaan kira-kiraan? Nanti bisa ditonton lagi, Fir, di YouTube. Tapi tadi bener ya,
kalau nggak salah di buku ini atau di Kuadran tuh si Kiyosaki kan bilang, kalau kita tanya sama orang-orang, bisa nggak lu bikin burger yang lebih enak dari McDonald's? Rata-rata orang bilang pasti bisa, karena burger McDonald's kan sebetulnya nggak ada yang istimewa ya, cuma roti, dagingnya sekian, dikasih pickles atau dikasih saus-saus yang biasa lah. Tapi apa yang bisa membedakan misalnya burger McDonald's ini bisa jadi terjual jutaan burger per tahun dibanding burger lain yang lebih enak misalnya. Yang beda karena dia punya sistem. Itu sistem gue jadi inget, Han. Apa tuh? Wah. Gue jadi inget. Tadi dibilang ya, kalau MLM ya, jangan dilihat barangnya tapi sistemnya ya. Oh ya, ya. Betul ya? Betul ya? Betul. Nah, itu agak bertolak belakang dengan pemikiran saya. Kalau kita mau berbisnis ya, mengembangkan bisnis ya, sebelum jaringannya dulu. Tapi menurut saya ini ya, yang harus dilihat itu akarnya dulu ya. Akarnya dulu. Jadi, apakah ini bakalan menjadi kuat atau tidak kalau ngelihat tanaman ya. Kalau akarnya di dalam bisnis itu ya produknya menurut saya. Gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah jaringan yang sudah besar gitu ya, tapi kalau akarnya nggak kuat, itu akan runtuh nanti. Akan runtuh. Atau mudah runtuh gitu. Tapi kalau dari akar sudah kuat, jaringan kuat, itu susah diruntuhkan. Nah, itu mungkin yang jadi apa ya? Jadi permasalahan buat ngembangin bisnis ya. Jadi sebelum kita terjun, menurut saya sih mending pelajarin dulu ya. Ya kebenaran saya sekarang lagi belajar ngembangin budidaya koi ya. Budidaya koi ya. Saya sebenarnya 3 tahun ini ya, sudah 3 tahun nyobain, masih bertanya-tanya apakah akarnya ini kuat nggak. Jadi saya belum berani ngembangin secara jaringan penjualan gitu ya. Karena kalau sudah besar nanti ternyata barangnya nggak bagus, jadi hilang lagi nanti jaringannya gitu. Nah, jadi selama 3 tahun ini ya saya jadi percobaan aja terus ngegedein ikan apa gitu. Jadi bisa nggak gitu. Mungkin sama dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Sebelum kita, ya mungkin tadi dibilang 5 tahun ya masa yang harus ditempuh kurang lebih secara rata-rata gitu ya. Buat orang ngembangin sebuah bisnis. Mungkin itu. Selama 5 tahun kita harus menggali apakah ini akar yang kuat atau bukan gitu. Nah, kalau ternyata bukan ya, nggak usah ragu sih untuk untuk beralih. Namanya pengusaha ya kayak gitu, nggak boleh statis, kata saya juga gitu kan tadi. Ketika mentok, ya udah mau gimana gitu. Jangan mentok, udah jelas mentok gitu ya, diterusin ya mentok gitu. Tapi kan standar mentok orang tuh kadang-kadang beda-beda dan kadang-kadang salah. Disebut mentok ternyata dikit lagi sukses. Ya. Nah, itu yang sulit, itu kecerdasan berbisnis tuh di situ. Ya saya juga belum sampai situ lah, orang belum sukses gitu ya. Tapi kadang-kadang saya merasa di tengah jalan, apa ini bener ya jalannya gitu ya. Kan nggak ada yang tahu ya. Kalau diterusin apakah makin nyungsap, apakah kayak roller coaster tadi turun terus naik gitu, itu kan nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi di situ butuh kecerdasan emosional, kecerdasan akademis, kecerdasan semuanya sih. Jadi variabelnya banyak banget. Cuman kenapa saya ikut Zoom ini ya setiap minggu ya, meskipun kadang-kadang ya ada tamu atau apa kalau minggu gitu. Tapi kalau ada waktu saya selalu ikut. Saya merasa kalau ikut ini ya, seenggaknya dibisikin sama teman-teman, terutama yang saling jadi pembicara kan Hani ya, dibisikin sama Hani, kalau bisnis harus gini. Itu sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir kita sih sehari-hari dalam menentukan memecahkan masalah ya. Jadi ingat, oh kemarin diomongin gini
sama kayak ke gereja ya. Kalau udah lama nggak ke gereja, datang ke gereja itu kayak ada penyegaran rohani ya, gitu. Kalau ini penyegaran ilmu bisnisan. Kan lu, kita aja butuh disegarkan ini bisnisnya. Iya sama-sama kan, sama-sama. Makanya ya sedikit banyak pengen sharing lah, meskipun saya bukan di HDI ya, tapi thank you udah mau ngundang gitu ya, mau membolehin ikutan gitu. Tapi ini acara yang bagus sih sebenarnya. Gitu. Minggu depan bayar ya yang datang ya, kolekan. Waduh, ternyata ke sana ya. Ya mungkin bisa nanti kalau udah rame ya, orang harus bayar ikut, kenapa enggak? Karena di sini lu kan orang di kuadran B yang sesungguhnya ya. Jadi pemikiran lu tuh kita alami dalam skala yang jauh lebih kecil gitu. Jadi apa yang lu bilang itu kita ngalamin tapi nggak terlalu terasa, beda sama yang lu alamin, bener. Kalau dibilang B enggak sih Han, gue masih di S kayaknya. Kan kata lu parameternya ya, coba lu tinggalin bisnis lu setahun, kayaknya udah hilang deh langsung. Hilang dari permukaan. Kayaknya masih S deh. Jadi terus visi kita kan beda ya. Kalau teman-teman di HDI kan visinya beda. Terus visi gua kan beda gitu. Jualan terus gitu dan lain-lain gitu. Jadi nggak sepenuhnya bisa disamain sih cara ngembanginnya dan cara berpikirnya gitu. Kayak hal-hal tadi bahwa kalau di HDI mungkin jaringan itu lebih penting daripada produk ya. Kalau berjualan sendiri ya jelas produk penting gitu. Itu beda gitu. Itu beda. Karena ya banyak kan yang sudah sukses juga di MLM gitu kan tanpa melihat produknya gitu. Tapi banyak juga orang berbisnis sukses karena barangnya juga bagus gitu. Jadi dua-duanya bisa berjalan sebetulnya. Itu visi yang beda sih. Sebenarnya masalah berbisnis itu hanya masalah visi sih, Han. Jadi visi, ya waktu itu pernah cerita ya, dua toko buka, yang satu bilang A, yang satu bilang B, mana yang lebih kuat, mana yang lebih, misinya lebih bagus juga, itu yang bakalan nyampe gitu. Itu masalah visi aja sih, kayak misalkan ikan koi ya, yang saya jalanin sendiri, mana ada orang berpikir di Pangandaran budidaya koi. Itu saya terinspirasi dari Ibu Menteri, ex-Menteri Susi ya, Susi Air ya. Mana ada orang berpikir di Pangandaran itu bikin sekolah pilot. Itu dia bikin berapa belas tahun yang lalu mungkin ya, memulainya. Itu nggak ada orang mikir ke sana. Jadi karena visi dia terlalu kuat, dan dengan kecerdasan dia, itu nyampe. Sekarang malah pelajarnya ya dari orang asing semua gitu kan. Itu luar biasa, itu menginspirasi. Jadi nggak usah takut, kenapa enggak gitu budidaya koi di Pangandaran. Nggak tahu nih gagal enggak. Kalau gagal ya udahlah, ganti lagi gitu aja lah. Gitu. Jadi jangan takut buat melakukan metode-metode baru atau hal-hal baru. Yang penting kita punya visinya, jangan asal-asalan juga ya. Kita nggak tahu visinya terus asal melangkah ya, itu namanya bukan nekat sih. Kalau nekat sih nggak pakai perhitungan, nyasar itu namanya. Bisa jadi ketemu jalannya bener ya, bisa jadi orang namanya nyasar gitu. Ya gitu. Oke deh, mungkin kita akhiri dulu ya sesi kali ini. Makasih banyak semua untuk teman-teman yang sudah datang, yang sudah sumbang saran, yang sudah bertanya, yang sudah sharing. Makasih banget untuk kebersamaan kita di minggu pagi ini. Sampai ketemu ya di acara berikutnya. Oke, saya sudahi dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan atau di acara yang berbeda. Yo, makasih semua ya. Thank you. Bye.
Bye. Yuk.